Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Maulana dari IFB 1C dengan NIM 2011104 Informatika di Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan aritmatika. Yang pertama ada aritmatika biner, aritmatika oktal, dan aritmatika heksadesimal. Apa sih aritmatika itu? Aritmatika atau aritmetika merupakan bagian dari matematika yang mempelajari tentang operasi dasar bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, langsung saja aritmatika biner. Operasi aritmatika biner dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan operasi aritmatika untuk bilangan desimal, penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan digit per digit. Kelebihan nilai suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi simpan bawaan atau carry yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya. Penjumlahan biner. Dasar penjumlahan biner adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyimpan 1. Langsung saja kita ke contoh soal. 1001 ditambah 1011. 1001 ditambah 1011. Kita kerjakan dari yang paling kiri. 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyimpan 1. 1 kemudian menyimpannya ke sebelah kiri sini ya. Jadi 0 ditambah 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 akan menyimpan akan menjadi 0. 1 ditambah 1 akan menjadi 0 dan menyimpan ke sebelahnya lagi 1 ditambah 0 ditambah 0, jadilah 1 tanpa menyimpan. Lanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyimpan 1, namun angka di depannya sudah habis, langsung saja angka simpan diturunkan, jadi 1010. Kemudian pengurangan bilangan biner sama saja seperti tadi dengan ketentuan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1 dengan syarat pinjam dari angka sebelah kirinya. Langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. 1100 dikurang 1010. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1, namun angka sebelah kirinya ini dipinjam sehingga menjadi 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi bisa langsung kita tuliskan saja 10 tanpa harus menuliskan 00 di depannya. Perkalian bilangan biner. Prosesnya juga sama dengan ketentuan 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1 tanpa ada simpan. Contohnya ini angka desimal yang sudah dikonversikan ke biner, yaitu 1111 dikali 1001. Itu 1111 dikalikan. Yang pertama dulu, ini angka yang paling kanan ya, angka yang paling kanan dikalikan dulu, yaitu 1 dikali 1, 1, 1, 1, 1, 1 dikali 0 yaitu 0, 0, 0, 0, 0, kemudian seterusnya dan dijumlahkan ya, dijumlahkannya sama dengan penjumlahan biner yang di awal tadi, dan ketemulah hasilnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Oke. Lanjut kita menghitung operasi aritmatika bilangan oktal, yaitu yang pertama penjumlahan bilangan oktal. Pada penjumlahan bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses yang desimal, hanya saja angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 atau berbasis 8 digit ya. Langkah-langkah penjumlahannya sebagai berikut. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal
Ubah dan hasil desimal ke oktal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpan untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Ya. Ini contoh soalnya. 25 ditambah 127. Langsung kita buat bentuknya seperti ini. Dan 5 ditambah 7 diluruskan. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Karena 12 digit melebihi dari 8, maka 12 dikurang 8 sama dengan 4. Simpannya 1. Angka 1 akan digabungkan ke perhitungan berikutnya. Dan sisanya adalah 4. Ya. Kemudian 2 ditambah 2 dan digabungkan angka 1 ini dijumlahkan menjadi angka 5. Angka 5 tidak bisa lagi dibagi dengan 8 ya. Jadi langsung saja ditulis 5. Angka 1 tidak ada yang bisa dijumlahkan, maka langsung saja ditulis angka 1 dan ambil yang paling belakang yaitu 1, 5, dan 4. Jadi jawabannya 1, 5, 4. Kemudian pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan bilangan oktal sebenarnya sama saja dalam proses pengurangan pada bilangan desimal ya seperti tadi. Langsung saja kita buat ininya, buat bentuk untuk menghitungnya. Di angka 154 dikurang 127. Yang pertama kita hitung itu yang paling kanan ya, 4 dikurang 7 sama dengan 5. Karena angka 4 lebih besar daripada 7, maka meminjam digit oktal ke angka sebelahnya menjadi 4 ditambah 8 dikurang 7 sama dengan 5. 5 dikurang 2 karena digit 5 sudah dipinjam oleh digit 4, maka dikurangi 1 menjadi 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu adalah 25. Perkalian bilangan oktal. Pada perkalian ini sama saja itu 8 digit. Lalu langkah-langkahnya dikalikan masing-masing kolom secara desimal. Ubah dari hasil desimal ke oktal. Dituliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktalnya. Jika hasil setiap perkalian kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Yaitu 12 kali 14. Yang tahap pertama 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dibagi 8, 1 sisa 0. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah simpanan 1 yang di atas sama dengan 3. 3 tidak bisa dibagi dengan 8. Jadi langsung saja ditulis 3. Yang tahap kedua 1 dikali 4 sama dengan 4. Angka 4 tidak bisa dibagi dengan 8. Langsung saja ditulis 4. Sama juga angka 1. Ya, jadi angka 1 tidak bisa dibagi dengan 8, langsung saja ditulis. Kemudian dibuat bentuk seperti ini. 14 dikali 12 bentuknya seperti ini, lalu dijumlahkan dari belakang ya, 0 tidak bisa dibagi 8, jadi saya tulis 0. 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan tidak bisa dibagi 8, tulis 7. 1 tidak bisa dibagi 8, maka hasilnya 170. Aritmatika bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal yaitu menggunakan 16 macam simbol, yaitu dari 0 sampai 9. Kemudian lanjut A, B, C, D, dan E, F ya. E dan F. Yang mana dari A itu bernilai 10 dan berlaku kelipatan selanjutnya B sampai F itu naik 1, yaitu 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Ya, langsung saja kita ke penjumlahannya. Jumlah
Jumlah secara berurutan mulai dari digit yang paling kanan. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahan lebih dari 15, terjadi carry 1 atau simpanan 1. Kemudian hasil penjumlahannya dikurangi 16 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Contoh, 7E ditambah 5A. E dan A itu nilainya 14 ditambah 10 jadi 24, dikonversikan ke heksadesimal berarti harus dibagi 16. Jadi 24 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya 8. Lalu 7 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah 1 dari penjumlahan sebelumnya yang ini ya. Ini adalah 13. 13 lebih kecil daripada 16, yaitu tidak bisa dibagi 16. 13 merupakan termasuk termasuk huruf D ya. Karena angka heksadesimal itu sampai 9 dan kemudian dilanjutkan dari alfabetnya itu A, B, C, D, E, F. Dan 13 merupakan atau bernilai setara dengan D. Jadi hasilnya adalah D8. Pengurangan bilangan heksadesimal dilakukan secara berurutan mulai dari yang paling kanan. Tapi dengan sistem pinjam, yaitu pinjam ke bilangan sebelah kiri. D8 dikurang 9A. D8 itu 13. D itu 13, itu 8, tetap 8, 9 itu 9, A itu 10. Berarti 12, berarti ini kan 8 nih, 8 ya, 8 tidak bisa dikurangi 10, berarti dia harus meminjam. Meminjam itu per satunya itu adalah 16, jadi 16 ditambah 8. Tadi 13 yang dipinjam dikurang 1 menjadi 12. Nah, kemudian langsung saja dikurangkan, yaitu 8 ditambah 16 itu 24 dikurangi 10 sama dengan 14, 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, 3 diturunkan tetap 3 dan 14 itu setara nilai dengan E. Nah, langsung saya diturunkan dengan huruf E. Kemudian perkalian bilangan heksadesimal. Kalikan masing-masing kolom secara desimal, kemudian hasil desimal ubah ke heksadesimal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Jika hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang berada pada posisi yang paling kiri merupakan carry atau simpanan untuk yang ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Ya, contoh 3A dikali 26. Ya, bentuknya seperti ini kita buat ya, 3A kali 26. Jadi 6 kali A sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 dibagi 16. Hasilnya 3, sisa 12. Yaitu 12 itu kita bisa sebut C. 6. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18 ditambah sisa 3 yang tadi ini, 3 angka 3 yang di depan ini ditambahkan 18 sama dengan 21 dibagi 16, yaitu 1, sisanya 5. Angka 1 tidak bisa dibagi 16, jadi langsung saja ditaruh 1. Nah, kemudian selanjutnya 2A 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan 20 dibagi 16, sisanya 1. Dapatnya 1, sisanya 4. Kemudian 2 kali 3 itu 6. 6 ditambah simpan 1 yang di sini, hasil 1 yang di sini ditambahkan ke 6 sama dengan 7. 7 tidak bisa dibagi 16. Jadi 15C ditambah 74 ya. Langsung saja ditambahkan. C itu nilainya 12, tidak bisa dibagi 16. 5 tambah 4 itu 9, tidak bisa dibagi 16. 1 ditambah 7 itu 8, tidak bisa dibagi 16. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.